Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wala quwata illa billah amma ba'd. Yang saya hormati dan yang saya banggakan sahabat Jihad ini, pimpinan rombongan atau pimpinan apa ini yang jelas ya soundman tapi merangkap ini sepertinya. Karena yang undang ini saya sudah kedua kali ke sini ya. Pada waktu itu debu datang ya saya ke sini. Nah, yang saya hormati ini sebenarnya sahabat saya ini. Saya dulu pernah mondok di Islahuddin. Tadi beliau suruh pimpin doa saya bilang saya sudah banyak baca kitab putih sekarang. Kalau dulu kitab kuning zaman pondok beriring hilang itu. Tapi insya Allah kalau sekedar ngerti-ngerti mengucapkannya mungkin karena saya begini Ustadz, saya cerita sambilan nih. Santai aja kita ya. Saya ini setelah mondok itu kerja di Senggigi. Wah, setelah mondok itu kan di pondok dulu diajarin pertama kita 6 bulan pertama itu bahasa Arab. Ketindih sama bahasa Inggris kira-kira gitu. Karena kebanyakan bahasa Inggrisnya akhirnya kerja di Senggigi. Jadi 94 95 itu saya kerja di Senggigi 96 sampai 3 tahun. Itu jadi sales marketing, kerjanya di jalan. Jadi ketemu bule dari berbagai macam tuh baunya aja sudah kenal. Oh ini dari Australia, ini dari Amerika. Saya udah bau karena 3 tahun kerja di situ. Tapi alhamdulillah walaupun kerja di daerah pariwisata, saya yakin dengan tanaman ilmu, akidah, akhlak yang kita dapat di pondok itu jadi tameng kita. Sampai sekarang pun saya tidak bisa merasakan alkohol itu sedikit pun. Bahkan saya dipanggil karena kerja dengan bule-bule. Bule saya tempat kerja itu banyak dari luar negeri. Kami yang dari Indonesia itu kerjanya juga di dalam. Cuman budaya bule setiap akhir minggu itu ada weekend party katanya. Jadi pesta, biasanya malam Sabtu malam Minggu itu pesta mereka. Dan itu pasti alkohol, minuman keras dengan budaya mereka. Akhirnya saya dipanggil setiap disodorin minum, saya selalu dipanggil Mr. Coca-Cola saya kan. Selalu saya Coca-Cola karena mereka wine segala macam. Saya tidak bisa. Memang bukan sok, tapi memang tidak bisa itu. Tidak, saya pernah ini tapi pahit ya, tidak sesuai dengan lidah saya. Alhamdulillah yang ingin saya katakan budaya Islam, budaya ini kalau sudah tertanam sebagai karakter pertama, saya kira itu menjadi tameng bagi kita. Makanya semua keluarga saya, adik-adik saya sarankan masuk pondok. Setelah di pondok maka Anda bisa kemana saja. Karena akidah, kekuatan imannya, kekuatan akhlaknya itu tertanam dulu ketika dia bergaul bebas. Kira-kira begitu Ustaz, sedikit perjalanan singkat. Nah, ini sahabat kakek Nur nih. Nah ini saya juga baru ketemu, semoga nanti bisa sharing karena beliau ini budayawan ya. Insya Allah nanti mudah-mudahan kita bisa share. Segenap jamaah teman-teman yang saya banggakan karena anak muda semua, tapi masih terus melanjutkan mahabbatur Rasulullah. Jadi ini kan bagian dari rasa cinta kita kepada Rasulullah dengan budaya hadrah dan marawis ini. Nah walaupun bersatu dalam sebuah instrumen yang disebut dengan majelis ini, insya Allah saya kira dunianya dapat, akhiratnya dapat, insya Allah. Hadirin yang saya hormati, saya kira saya hadir di sini tentu karena pertama tugas saya sebagai anggota DPR Provinsi, komisi saya itu komisi 5, membidangi pendidikan, budaya, agama, pemuda, olahraga, kesehatan. Ada 13 bidang yang saya bidangi di komisi 5 itu, termasuk seni dan budaya. Ya karena saya gini-gini juga kakek jadinya saya panggil. Jadi saya ini dulu sejak pasca pondok itu saya mungkin diusir di pondok tuh karena bawa gitar. Ini mungkin tahu deh. Nah, ya saya diusir oleh Ustadz Mudabir dulu. Saya ingat Ustadz Mubin dulu itu ngusir saya karena mau perpisahan tuh saya bawa gitar. Padahal di pondok tidak bisa bawa gitar. Karena memang saya udah belajar gitar itu sejak SMP ya. Kemudian saya ngeband juga di kampus. Nah, itu juga aneh karena di kampus Stein Mataram itu tidak ada band dulu, tapi saya pertama yang menggagas ada band di kampus itu.
Dan kira-kira rambut kita, tapi lebih panjang beliau lah rambut beliau ini. Rambut kita segini dulu. Dan itu aneh juga di kampus agama Islam, tidak ada ngeband, tidak ada gondrong, tapi kita yang memulai. Bukan sok gaya-gaya, tapi ini soal nilai, soal apa? Soal keyakinan dan pemahaman kita terhadap seni dan budaya sebenarnya. Nah, teman-teman yang saya hormati, saya ingin sampaikan bahwa seni dan budaya ini adalah, seni terutama adalah bagian dari budaya, kebiasaan yang kemudian menjadi kesepakatan bersama di tingkat manusia, lalu disepakati itu sebagai kebiasaan-kebiasaan yang baik atau buruk. Tapi seperti hadra dan marawis ini adalah bagian dari kebiasaan-kebiasaan baik yang terus-menerus harus dilanjutkan. Ini kan ada sejarahnya. Saya tidak banyak mengutip sejarah hadrah ini, tapi setidaknya catatan sejarahnya berapa ulama menggagas ini adalah ulama thariqat yang memang mengekspresikan kecintaan terhadap Rasulullah itu dengan cara-cara seperti ini. Saya kira ini perlu terus-menerus kita terus kawal, terus kita jadikan kebiasaan sehari-hari, bahkan membudayakannya lebih luas. Saya masih melihat hadrah dan marawis ini kan ditampilkan di acara-acara yang sifatnya seremonial, yang sifatnya memang sangat perayaan-perayaan religi. Nah, ada budaya yang sama sebenarnya, tapi kontennya sama. Ada salawat-salawat, ada berjanji, ada apa namanya teks-teks yang dibaca ini dalam konteks yang berbeda. Nah, saya ini asli dari Dompu, Bima. Kalau di kampung saya itu biasanya kalau bacaan-bacaan ini dibacakan pada anak-anak yang mau sunat, itu pasti ada berjanjinya. Kalau ada nuju bulanan buat ibu-ibu, itu selalu. Bahkan ketika saat akad nikah pun dibacakan ini sebagai pengantar acaranya. Tetapi yang namanya Indonesia ini ada akulturasi. Nilai Islam dimasukkan dengan kebiasaan lokal. Nah, saya kira ini kan pola-pola dakwah Islam yang dibawa oleh Wali Songo. Para yang dengan Islam Sunni Ahlussunnah wal Jamaahnya, yang pesan-pesannya selalu penuh perdamaian. Jadi tidak pernah para wali, para syekh, para ulama dulu itu di zaman di Nusantara kita ini membawa Islam itu dengan cara-cara yang keras, tapi selalu dengan pesan-pesan perdamaian, dengan pola niaga, dengan pola nikah, dengan pola ini seni dan budaya juga. Nah, kebiasaan-kebiasaannya diadaptasi, lalu kemudian dimasukkan nilai-nilai keagamaannya. Terjadilah akulturasi. Nah, kalau di tempat saya itu di Dompu itu akulturasinya ada, sunatannya tetap, itu ada air leluhurnya tuh ada sesajennya ada, tetapi bacaan-bacaannya selalu dengan selawat dan bacaan-bacaan Al-Quran. Itu yang disebut dengan perkawinan budaya lokal dengan Islam. Para tokoh, ulama, tuan guru, ustadz di sana tidak pernah melarang, tetapi selama kebaikan-kebaikan itu disebut, tetapi tidak menghilangkan kebiasaan-kebiasaan lokal yang tidak terlalu melanggar, maka itu diadaptasi, dimoderasi. Tidak perlu dianggap hal-hal yang tidak baik, tetapi hal-hal yang dianggap tidak baik itu kalau dimasukkan yang baik maka akan hilang sedikit demi sedikit. Jadi tidak langsung tek dipotong, enggak. Ini salah, ini haram, ini tidak boleh, bukan. Tapi pelan-pelan ada proses, kalau bahasanya itu interaksi ya. Jadi sejenis proses dialog antara A dan B, antara nilai agama dengan kebiasaan-kebiasaan lokal. Jadi kalau membawa Islam itu dengan cara-cara yang keras, saya kira di kampung saya mungkin tidak akan terima Islam itu, karena di sana kasar-kasar, keras-keras orangnya, diusir, perang dulu. Tapi hebatnya di sana, di tempat saya itu di Pulau Sumbawa, tercatat sebagai kesultanan pertama di Pulau Sumbawa itu abad 1456. Walaupun pada abad 7 itu sudah masuk lewat perniagaan dari Gujarat langsung. Nah, kesultanan pertama di Pulau Sumbawa itu ada di Dompu, di kampung saya. Abad 14 dilantik sultan pertama 1454. Kemudian masuk ke Bima abad 16, masuk ke Sumbawa abad 16. Artinya apa? Pendekatan Islam di sana itu lebih cenderung tadi dakwanya secara niaga dan politik. Tetapi di sana tuh memang syariahnya lemah. Boleh dia ndak Jumatan itu, tapi kalau ente ganggu Islamnya, marahnya minta ampun. Iya, kira-kira begitu. Kalau syariah itu
Dia itu kadang-kadang diabaikan, tapi ketika logo Islamnya, semangat Islamnya dihina, itu tahun 85 itu pernah diusir ya. Kelompok non muslim ya, jangan diikuti. Tapi ini ekspresi saja di sana, cara mencintai mereka Islam itu. Orang nggak tahu apa-apa diusir gitu, digeneralisir. Nah, tetapi di sana pendekatan Islamnya adalah para syekh yang memang lebih dekat dengan kelompok Sunni dan Wali Songo tadi. Jadi kalau mengislamkan orang, merawat orang tetap Islam itu pendekatnya pengobatan tabib, kesaktian yang dilihatkan. Jadi di sana tidak ada pondok, kalau di sini banyak pondok. Tetapi di tempat saya pendekatan Islamnya itu lebih kepada ya tadi mengikuti kebiasaan dengan pola-pola begini, tetapi tidak menyalahkan, tetapi proses penetrasi nilai-nilai Islam itu berjalan sehingga jayalah Islam itu sebagai agama kesultanan, agama negara, agama resmi negara selama abad 14 itu. Nah, teman-temannya yang saya hormati, kenapa ini saya ceritakan? Tentu keberadaan Hadrah dan Marawis ini adalah bagian dari sejarah yang terus-menerus kewajiban kita untuk melestarikan, menjaga, dan terus menjalankan dengan baik. Nah, saya sangat bangga dan saya sangat senang teman-teman muda sebagai penjaga budaya dan adat istiadat yang ruhnya Islam ini garda terdepan. Nah, di kampung saya yang baca berjanji dia begini orang-orang udah tua, umurnya itu 65 tahun ke atas. Jadi Hadrah, saya juga mikir gimana ini regenerasinya. Hadrah juga di sana ada. Nah, saya bangga dan saya luar biasa mengapresiasi teman-teman muda terutama majelis ini. Semoga tetap terus eksis, semoga tetap diberikan kekuatan, kesempatan untuk menjalankan budaya dan kebiasaan yang baik ini. Insya Allah secara vertikal ini dicatat ibadah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara horizontal kita tetap mendakwahkan kebaikan dengan pendekatan kemanusiaan, kebiasaan-kebiasaan yang menghormati adat istiadat dan pemahaman masyarakat. Nah, yang kedua, tantangan buat kita ke depan teman-teman, ini zaman ini kan berkembang ini kan, bukan hanya zaman ini. Indonesia ini kan demokrasi, negara demokrasi itu tantangannya siapapun boleh bicara dengan lantang di sini selama tidak melanggar hukum. Jadi orang yang tidak baik pun dia akan pakai cara demokrasi tapi dengan pola tidak melanggar hukum. Nah, itu hati-hati. Kenapa saya katakan demikian? Negara demokrasi ini memberikan ruang bagi siapa saja untuk berargumentasi. Nanti kalau ada argumentasi yang bisa menyalahkan kebiasaan Anda, jangan kaget gitu loh. Oh, ini kan yang namanya apa? Marawis dan Hadrah ini bid'ah ini kan, gitu. Nah, ini dengan dalil agama gini. Tetapi yang sebelah munculkan dalil juga gini. Jadi ada proses dialog. Tetapi itu meyakinkan masyarakat, ada yang percaya dan ada yang tidak. Itu konsekuensi negara demokrasi. Nah, saya kira itu tetap jalan aja. Tetapi karena masyarakat kita sekarang ini butuh bukti dan butuh fakta. Kalau teman-teman melakukan Marawis dan Hadrah ini tidak menimbulkan ketidakbaikan, saya kira masyarakat akan menerima dengan baik dan terus akan mendukung. Kalau Marawis dan Hadrah ini bisa berkontribusi untuk meningkatkan rasa kebersamaan, rasa cinta terhadap Rasulullah, cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu membangun kebersamaan secara sosial, membangun nilai-nilai kebersamaan untuk membangun daerah, saya kira masyarakat akan mendukung, mensupport, dan banyak orang yang akan mendukung teman-teman. Insya Allah kehadiran saya di sini adalah bagian dari itu, mendukung bahwa teman-teman tidak sendiri. Saya insya Allah akan mengambil bagian bagaimana mendukung dan mensupport ini agar lebih maksimal. Orang bisa mensupport, mendukung. Ini bukan hanya soal gendang rebana-rebana, bukan. Tetapi ini ada nilai yang luar biasa bahwa seni itu adalah alat perubahan sebenarnya. Contoh lah ini kan, alat perubahan yang saya maksudkan ini kan seperti jembatan. Jadi Hadrah ini jembatan. Jadi orang yang mau dari sebelah sungai nyebrang ke seberang. Jadi jembatannya Hadrah.
Nah, orang kadang-kadang berebut untuk menaiki jembatan tadi agar bisa sampai ke sebelah dengan cepat dan tepat. Nah, oleh sebab itu coba ditata hadrahnya lebih baik sehingga orang mau nyebrang dengan jembatan ini sebagai alat perubahan. Ya sama seperti inilah. Saya suka pada seorang perempuan, saya akan menginvestigasi dia suka lagu apa kira-kira gitu. Saya bawa gitar di kampus untuk merayu dia, kira-kira gitu ya. Kira-kira begitu. Ini pengalaman kecil lah. Oh iya, walaupun muka tidak mendukung, ya, penampilan tidak mensupport, saya kira dengan lagu-lagu mainan gitar saya dia akan tertunduk hatinya dan ikuti saya. Iya, ternyata saya pacari orang itu kan. Ya kan modus-modus pacaran zaman saya mahasiswa dulu lucu. Saya ndak punya motor, maka saya harus pacari yang punya motor. Saya ndak punya uang untuk beli buku itu, saya juga pacari kira-kira gitu. Kira-kira ini strategi. Ya alat kita ya satu, gitar kira-kira gitu kan. Saya awalnya nggak suka dangdut karena ceweknya suka dangdut, saya cari lagu dangdut. Kira-kira begitu. Padahal band saya di kampus dulu itu motonya kira-kira begini. Ya Allah, lindungilah kami dari dangdut yang terkutuk gitu. Nah, itu moto band saya dulu karena lagunya itu lagu-lagu alternatif underground. Lagunya kencang-kencang. Saya mainnya sepultura kira-kira gitu. Kencang-kencang. Cuman saya dulu basis ya. Basis itu apa ya? Istilahnya kalau aktor-aktor main gitar nggak kelihatan. Yang penting itu kan melodi, drummer sama vokalis. Nah, saya suka berdiri di belakang. Nah, teman-teman yang saya hormati, ini tantangan kita satu tadi negara kita demokrasi, semua orang bisa berpendapat baik dan buruk tentang hadrah. Tapi sekali lagi jangan itu buat kendor. Jadikan ini semangat untuk terus melaju, hadir, persembahkan kebaikan-kebaikan di tingkat masyarakat. Yang kedua, tantangan kita adalah modernisasi dan digitalisasi. Sekarang ini teman-teman, proyek dunia internasional itu disebut dengan revolusi industri 4.0. Revolusi industri 4.0. Besok itu bayangannya kira-kira begini. Semua tenaga manusia itu diganti dengan mesin, kira-kira begitu. Semua alat-alat ini akan didigitalisasi. Jadi bayangan orang dulu, awal kita waktu kecil-kecil, mimpi kita itu kan telepon itu cukup lihat dengan jam tangan. Sekarang sudah itu kan. Artinya mimpi itu fakta sekarang itu diawali dengan mimpi-mimpi. Orang terbang ke bulan, sudah terbang ke bulan. Orang mau cari dunia setelah bumi, sudah dapat. Tinggal dia cari planet-planet lain. Kalau dunia ini hancur, dia udah siap mau tinggal ke sana. Mimpi orang tuh udah begitu. Nah, teman-teman, mimpinya juga sebagai Majelis Hadrah dan Marawis ini harus mimpi yang tinggi seperti itu. Nah, yang ingin saya katakan, siap-siap juga Majelis Hadrah dan Marawis ini mengadaptasi teknologi. Mengadaptasi teknologi, menghadapi perkembangan teknologi nanti. Jangan kelewat sama teknologi. Tiba-tiba majelis ini kalah dengan aplikasi hadrah, kan repot itu. Dan itu orang yang anti Rasulullah tapi menggunakan alat hadrah, ada itu. Bukan anti Rasulullah tapi anti budaya-budaya seperti ini. Banyak. Oh, cinta Rasulullah itu katanya tidak perlu pakai rebana-rebana, cukup pakai ini. Akhirnya gunakanlah pola-pola pendekatan. Nah, itu akan terjadi begitu juga pola pertarungannya. Ada. Artinya revolusi industri ke depan itu berdampak juga kepada pergaulan kita di tingkat kampung, tingkat kecil, tingkat kamar. Sederhana sajalah, teman-teman buka handphone itu kan bisa ke Amerika, iya kan? Iya, buka handphone, buka YouTube, buka TV online, sudah bisa nonton di Prancis, hanya di kamar. Artinya dunia ini sudah tidak ada garis batas antara negara satu dengan yang lainnya. Orang Prancis menyebarkan budaya mereka yang liberal tadi ke sini gampang sekali dengan media-media yang ada. Nah, di tengah-tengah modernisasi dan digital perkembangan ini, hadrah dan marawis ini harus tampil sebagai tameng sehingga budaya-budaya tadi tidak kebablasan. Nah, oleh sebab itu saya kira harus kuat menguatkan spirit keagamaan dan spirit budaya kita sebagai tameng tadi.
Jadi tantangannya bukan hanya soal liberalisme, tetapi juga soal transnasional. Ada dua ya, istilah ini semoga dicatat ya. Liberalisme itu tadi kebebasan yang dibangun, ente itu manusia yang mempunyai hak satu sama lain. Alasannya sih dalilnya hak asasi manusia. Sehingga kadang-kadang misalnya ada konten-konten agama yang dilarang. Jelas-jelas di Al-Quran itu nikah itu harus laki perempuan, tapi di Prancis sudah dilegalkan nikah antara laki, nikah antara perempuan. Nah, dalam kacamata agama dan budaya timur keindonesiaan atau budaya timur kita di sini, itu sesuatu yang melarang nilai budaya dan juga tentu bertentangan dengan nilai agama. Nah, hal-hal seperti ini kalau ente konsumsi tanpa filter yang kuat dengan budaya kita, maka Anda berkesimpulan juga, mari kita nikah sama laki-laki. Nah, kalau nggak kuat, nah, kuatnya harus di situ. Makanya nonton TV, nonton televisi, baca Facebook, baca ini semuanya. Kalau nggak kuat identitas keindonesiaan, identitas budaya keagamaan lokal kita, maka kita akan tergerus. Makanya salah satu tameng kita adalah hadrah dan marawis ini. Ini adalah Islam keindonesiaan, Islam yang betul-betul Islam Nusantara yang harus terus-menerus kita dakwahkan sebagai identitas keindonesiaan, karena menjamin tadi keberagaman kita hormati, nilai-nilai leluhur kita rawat, dan juga kebersamaan terus dibangun. Ajakan-ajakan menyebarkan agama itu dengan seni dan budaya. Tidak perlu dakwah itu saling menyakiti, tidak perlu dakwah itu saling menghina, tidak perlu dakwah itu saling menyalahkan, tapi ajaklah, jangan mengejek, kira-kira gitu kan. Kemudian apalagi rangkul, jangan memukul, ya. Ini hal-hal yang saya mengutip perkataannya Kiai Said Agil Siraj, itu kira-kira begitu. Ajak, jangan mengejek, rangkul, jangan memukul. Apalagi satu, ada 3 item yang beliau ajak. Sehingga ini semangat kita dan semoga ini terus-menerus bisa kita bangun. Yang terakhir, teman-teman semua, ini harus terus dikembangkan, disupport. Nanti saya juga ambil bagian apa yang bisa saya support sehingga ini bisa berkembang, bisa. Saya dengar dari Ustaz Jahid tadi, ini bukan hanya di sini ya teman-teman, tapi di banyak tempat. Tentu ada komunitas, ada grup, ada kelompok yang tempatnya masing-masing. Saya kira ini harus terus dirawat, dikembangkan, terutama untuk generasi mudanya. Karena sobanul yaum rijalun, ya itu kan syair yang kalau Bapak naik pidato tamrinul muhadarah di kampus. Jadi kami setiap malam Sabtu di Salahuddin itu latihan pidato. Itu selalu syair itu selalu keluar. Jadi hari ini kita pemuda, besok kita pemimpin. Hari ini teman-teman masih kecil, besok teman-teman itu akan mengambil estafet tongkat kepemimpinannya teman-teman ini. Teman-teman tidak boleh kosong, harus kuat secara identitas kebudayaan, harus kuat rasa kecintaan terhadap simbol-simbol kita, sehingga kita dunia yang semakin bebas ini bisa kita hadapi dengan kekuatan dan kemandirian yang kita miliki. Saya kira itu sebagai sebuah pengantar. Saya kira semoga ini bermanfaat bagi kita semua dan semoga ini bisa menjadi motivasi kita bersama. Demikian.